Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kenikmatannya, limpahan rizki, limpahan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam forum kali ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara pada hari ini langsung saja kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di acara kita kali ini nanti mendapatkan manfaat bagi diri kita sendiri khususnya dan untuk orang-orang di sekitar kita pada umumnya. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk acara hari ini, yaitu pengimbasan program guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini kita ada peluang dan kesempatan kembali berbincang sejenak. Saya tidak panjang lebar karena hanya membuka saja tugas saya. Nanti kesiangan lagi, mudah-mudahan nanti tidak terlalu siang ya Mas Budi. Yang penting tugas penjenengan sudah dilaksanakan dengan baik dan kewajiban penjenengan mengimbaskan kepada teman-teman semuanya, karena itu memang tugas dari sana. Nanti kalau penjenengan sama Mbak Presti tidak mengimbaskan juga salah ya, salah. Dan Bapak Ibu secara otomatis memang harus menerima berita apapun yang didapat dari guru penggerak. Nanti karena saya begini Bapak Ibu, ada yang pangapunten ya Mas Budi, karena ini tidak pas kalau nanti teman-teman kita ini ada yang ngendikan di luar kok seperti itu. Nah ini yang tidak pas, sehingga kalau sudah dilaksanakan seperti ini berarti yo ibaratnya wis gugur wajibane. Nah itu, nah karena nanti jangan sampai ada guru bagaimana kan wis pinter wis anu penggerak, halah nggonku gak tahu sing dipoto pakaian dengan kardus kosong, itu tidak bagus ya, efeknya tidak bagus. Sehingga apapun bentuknya, berapapun menitnya, itu harus diimbaskan seperti itu. Ada dokumentasi yang betul-betul ada. Jadi nanti yang diimbaskan yang penting-penting saja nih Mas Budi, intinya apa itu. Jadi tidak berlarut-larut sampai nyabrang jam. Saya kasihan sama Bapak Ibu semuanya. Tapi meskipun demikian ini amanah
ini hal yang sangat penting yang harus kita serap dari para guru penggerak, karena kita sok-sok ke depan memang harus lain daripada yang lain. Nanti generasi saya sama generasinya Pak Sentot dan sebagainya sudah tidak ada yang harus guru yang oke semuanya, IT-nya pinter, apanya pinter, dedikasinya bagus. Jadi harus seperti itu ya. Yang sepuh-sepuh ini makin berapa tahun lagi sudah lengser ke Prabon, intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jadi pada siang hari ini pembahasan program guru penggerak nanti kita laksanakan dari Mas Budi dan Pak Presti, bisa diikuti dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Budi dan Pak Presti ini sangat bermanfaat kagem panjenengan semuanya ya. Jadi kedepannya nanti pasti itu, jadi apalagi pendidik dan tenaga pendidikan di SDN Margomulyo 1, kalau ada pertanyaan pasti bisa menjawab semuanya. Selain dari Mas Budi dan Pak Presti, saya kira harus proaktif di Google-nya itu ya. Jadi itu memang pembelajaran yang sangat bermanfaat ya. Ngaten Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti Mas Budi itu yang berkah kagem rekan-rekan semuanya, dan rekan-rekan menerimanya ya alhamdulillah dapat bermanfaat, mendapatkan ilmu meskipun seberapapun ya. Jadi kita sama-sama dianggapnya juga ini istirahat dari pagi berkecimpung dengan kemericak segitu, ini kita santai di sini ya. Jadi nanti biar Mas Budi juga punya ini bukti dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, teman Bapak Ibu, jadi untuk hari ini tanggal 13 ya Mas, 14 September 2022, pengimbasan program guru penggerak pukul 10:30 lah ya. Ini kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jengatan, jadi saya akhiri, nanti saya yang nunggu sampai selesai pula Mas. Oh gitu. Taruh pakai kapan ya nggak apa-apa ya. Ini nanti Bapak Ibu ada mau ada tamu yang kaitannya dengan Polcir dari Polres mau ke sini, nanti saya juga mau ingin jajak pendapat bagaimana nanti kan jam setengah asar nanti. Jadi nanti ini Bapak Ibu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bunda untuk pembukaannya. Kemudian acara selanjutnya adalah penutup, dan kita tutup untuk sebelum ke acara inti ya, kita tutup dulu acara pembukaan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti, di mana ini nanti saya terlebih dahulu yang memberikan imbas ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 bagian. Nanti bagian saya jam pertama, kemudian bagian kedua Pak Budi. Itu ya. Acara kali ini yaitu tentang pembahasan tentang budaya positif di sekolah. Jadi kita mempelajari apa saja sih dan bagaimana menciptakan budaya yang positif di sekolah kita. Nah, ini sebagai pengantar, sekolah kita itu ibaratnya adalah ladang, dan kita seorang guru, kita ibaratkan sebagai petani. Nah, bagaimana seorang petani itu bisa menyuburkan ladangnya, kemudian bisa membuat tempat bercocok tanam sehingga mengusahakan apa yang ditanamnya itu tumbuh menjadi subur. Itu ibaratnya kita sebagai petani dan sekolah kita sebagai ladangnya. Kemudian sekolah ini bagaimana bisa menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman,
nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, tanggung jawabnya seorang guru itu bagaimana menciptakan lingkungan yang positif untuk tumbuh kembangnya peserta didik. Kemudian saling mendukung, saling belajar di antara warga sekolah, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik untuk warga sekolah, dan pada akhirnya karakter itu menjadi kebiasaan dan membentuk sebuah budaya positif. Jadi di sini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus saling mendukung, saling belajar. Jadi di sini saya juga tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Jadi saya hanya sharing gimana kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama untuk menumbuhkan budaya yang baik atau budaya yang positif di lingkungan kita. Kemudian suatu lingkungan yang aman dan nyaman itu akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi. Kemudian mampu menerima dan menyerap semua pembelajaran yang mereka terima. Jadi kalau lingkungannya itu sudah mendukung, maka apapun yang kita berikan pasti anak juga akan nyaman menerimanya. Kita tahu sendiri bahwa sekolah kita ini adalah sekolah favorit, terutama dalam hal lingkungan sekolahnya sudah mendukung. Sekolah kita adiwiyata, jadi banyak wali murid yang mencari dan menginginkan anak-anaknya untuk disekolahkan di sekolah kita. Maka kita harus bisa menghadirkan bagaimana kondisi sekolah yang memiliki budaya positif, lingkungan yang aman, nyaman untuk belajar. Dan seseorang itu merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan. Contohnya saja murid kita juga begitu. Murid kita pasti ada faktor-faktor yang eksternal dari anak itu sendiri yang dibawa ke sekolah. Maka kita harus bisa menetralisir faktor-faktor eksternal yang dibawa oleh murid kita, sehingga kita mampu menyediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar siswa. Salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Kemudian kita refleksi terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang budaya positif. Refleksi itu sangat penting, jadi untuk mengukur bagaimana sih kemajuan kita, kemudian apa yang sudah kita dapat. Yang pertama tentang apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Jadi sangat penting sekali ya lingkungan ini kita ciptakan yang positif. Di rumah saja kita menginginkan lingkungan yang nyaman, enak. Padahal di rumah hanya beberapa orang saja. Nah, apalagi di sekolah yang segitu banyaknya murid, begitu banyaknya guru, rekan guru. Itu tentu kita menginginkan suasana yang positif. Kemudian refleksi yang kedua sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana yang positif di lingkungan selama ini? Kita bisa menjawab pertanyaan itu pada diri kita sendiri. Bagaimana sih kita menciptakan suasana yang positif di lingkungan kita, terutama di kelas kita paling tidak. Kemudian yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi apakah ada hubungan antara lingkungan yang positif dengan proses pembelajarannya? Tentu ini ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau lingkungan kita itu positif mendukung, tentu proses pembelajaran anak juga tersampaikan dengan baik. Kemudian refleksi yang keempat,
bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah. Jadi kita bisa melihat penerapan disiplin selama ini bagaimana di sekolah kita. Apakah sudah efektif atau belum? Kalau belum, itu mana yang perlu kita perbaiki. Jadi refleksi itu untuk membangun diri kita sendiri dan lingkungan kita. Kemudian lanjut, untuk diketahui bahwa standar nasional pendidikan lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif. Interaktif itu berarti hubungan antara guru dan murid itu juga positif. Kemudian yang B, inspiratif. Jadi semua warga sekolah ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun, baik guru, murid, itu bisa menjadi inspirasi bagi orang yang melihatnya. Kemudian yang C, kondisi yang menyenangkan. Yang D, kondisi sekolah yang menantang. Apakah sekolah kita sudah menyediakan fasilitas yang menantang bagi siswa? Kemudian yang E, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi semua pembelajaran, semua kegiatan yang ada di sekolah diharapkan bisa memotivasi semua peserta didik agar bisa berpartisipasi aktif. Yang terakhir, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, dalam hal ini kita bisa mewadahi dengan adanya berbagai macam ekstrakurikuler yang sudah kita sediakan. Mungkin kita bisa menambah sesuai bakat minat siswa, maka kita harus bisa merefleksi diri kita dan lingkungan kita. Nah, ini masuk ke bagian yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita nanti akan memahami bagaimana sih disiplin. Nah, sebelum itu kita harus bisa merubah paradigma atau merubah mindset dengan kegiatan cobalah buka kepalan tangan saya. Nah, di sini saya ingin melakukan praktek dengan Bapak Ibu. Jadi saya ingin Bapak Ibu menggenggam tangan yang kuat, satu tangan, baik yang kanan atau yang kiri. Jadi menggenggam tangan yang kuat. Kemudian berhadapan dengan teman di dekatnya. Nah, berhadapan dengan teman yang ada di dekatnya. Ya, sudah dapat pasangan apa belum ya? Ada yang belum dapat pasangan mendekat? Ya, mendekat. Ya, mendekat. Yang belum dapat pasangan mendekat. Hati-hati ya, mendekat sudah dapat. Nah, sekarang salah satunya itu membuka, berusaha dengan sekuat tenaga menggenggam kepalan tangan, yang teman satunya berusaha sekuat tenaga membukanya. Jadi nanti gantian. Nah, ya, menggenggam tangan terus satunya berusaha membuka. Terus nanti gantian ya. Nah, ini nanti coba bisa nggak membuka genggaman tangan temannya, bisa atau tidak? Itu Bapak Ibu yang saya tambahkan ya. Oh, iya. Jadi gini, artinya tuh gini loh maksudnya. Ini kan kita jalan sudah punya bukan kemampuan. Punya emas yang digenggam ibaratnya. Jadi punya sesuatu yang nggak pengen diketahui orang lain. Ya kan? Nah terus yang Putri sama Bu tadi, ayo dibuka kayak kontrolnya. Artinya bukan buh ngerayu, buh nyentak, buh ngongkon, buh memerintah. Ya apa caranya agar tangannya si temen ini terbuka? Ya. Ibaratnya di dalam tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga yang nggak boleh dimiliki orang lain. Dan temennya itu pengen tahu, kepo. Aku
pengen tahu mau terserah dengan. Nah, usahanya mau dirayu atau mau dipaksa menikah. Ya, coba Dapat kan jadi kering. coba sudah bisa, ada yang bisa. Nanti ada sesuatu di balik permainan ini, jadi ada maknanya nanti saja, tapi sekarang dicoba dulu. Apakah ada yang sudah berhasil membuka kepala tangan temannya? Wah, itu nanti kalau berhasil membuka tangannya Bu Mary, ada uangnya di situ ya. Oh ya, ada yang pengen, ada yang nggak kepo, nggak pengen tahu. Terserah kamu mau genggam punyamu sendiri ya terserah gitu ya. Oh iya. Oh iya, ada juga yang wes nyolah. Oh gitu ya. Macam-macam ya ternyata. Ini. Ya, jadi macam-macam ya Bu. Ada yang susah dibuka, ada yang nyah-nyah, ada yang monggo lah mau dibuka atau tidak. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Sebenarnya siapa sih pemegang kontrol untuk membuka tangan itu? Siapa ya sebenarnya? Diri sendiri. Oh ya, diri sendiri ya. Nah, berarti untuk membuka sesuatu, untuk membuka mindset kita itu kan timbulnya juga yang paling utama dari diri kita sendiri. Ya, mungkin pengaruh dari orang lain itu hanya berapa persen saja bisa mempengaruhi, misalnya dibujuk tentu bukaan atau dirayu. Ya dirayu, dan tak kasih uang bukaan tanganmu, wes langsung buka. Ngerti abang wes langsung melek, langsung dibuka. Berarti itu kan ada umpannya. Berarti untuk membuka diri kita itu harus ada umpannya, ada pancingan nih kata Bu Grani. Ya betul. Jadi memang macam-macam, orang itu juga bermacam-macam. Jadi ada yang pengen ada pancingannya, pengen sekuat tenaga nggak mau buka juga, kekeh juga ada. Itu sama dengan membuka mindset kita untuk menerima suatu perubahan, untuk menerima suatu kondisi. Itu diri kita, jadi motivasi diri kita sendiri yang paling penting. Ya. Ada yang kering gitu, malah padahal dipegang tangannya, es kering. Nah, dari sini kita bisa merubah dari pendekatan teori kontrol menuju yang dulunya sudah kita sudah terbiasa kita lakukan, kemudian kita merubah sesuatu. Menurut pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita disuruh mengubah diri kita sendiri. Jadi untuk memulai sesuatu yang baik, maka
dari diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Nah, ini perbedaan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Teori kontrol itu yang sudah kita lakukan, mungkin sudah sering kita lakukan. Kita rubah menjadi teori stimulus respon. Bagaimana sih teori ini? Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Oh maaf, terbalik. Jadi dari yang semula stimulus respon menuju ke teori kontrol. Jadi realitas itu sebenarnya kita berbeda. Benar ya Bu ya? Tadi dari genggaman tangan aja kita udah beda. Ada yang menggenggam dengan erat, ada yang butuh pancingan, ada yang dipegang aja udah dibuka, kan beda-beda. Iya, itu kan kita itu memang berbeda, itu pada dasarnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau dulu. Nah sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita juga tentunya punya gambaran gimana sih kita nantinya. Itu juga kita berbeda-beda. Kita mau menggambar anak kita sendiri itu seperti apa, kita juga berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita saling memahami orang lain dan saling memahami siswa kita. Yang keempat, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu biasanya. Nah kemudian dirubah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah ini nanti berbicara tentang tujuan, itu nanti ada bagian motivasi yang nanti mendasari setiap perilaku manusia. Itu pasti ada tujuannya dan pasti ada motivasi. Entah kita contohnya saja seperti saya ikut guru penggerak, tentu ada motivasi entah itu dari dalam atau dari luar. Itu juga memiliki tujuan kita sebagai guru penggerak mungkin juga berbeda-beda. Tujuan kita sebagai guru juga berbeda-beda. Kemudian berikutnya untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau biasanya. Nah sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti permainan tadi ya. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kapan kita harus membuka dan kapan kita harus terus kuat untuk memegang teguh apa yang kita punya. Kemudian lanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau teori yang terdahulu. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid kita. Jadi kita itu sebenarnya bisa mengontrol, tapi kan tidak bisa sepenuhnya. Karena anak kita itu memiliki motivasi dan tujuan sendiri, memiliki keinginan sendiri. Kita pun mungkin yang kelas rendah ya, agak sulit untuk mengontrol siswa itu, mungkin memang sulit. Apalagi kelas 1 ya, dengan kebiasaan murid seperti itu. Nah sebenarnya kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Kesadaran itu harus kita pahami. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa memberikan motivasi. Jadi nanti mendapatkan motivasi ekstrinsik gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini pemaksaan ini contohnya tata tertib. Nah kalau dikonkretkan tata tertib, pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk anak ternyata gagal, akhirnya kita kan memaksa gitu. Kalau yang teori kontrol, kita harus berkolaborasi dengan menyampaikan konsensus. Konsensus itu semacam kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru dengan siswa kita. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah berubah menjadi model berpikir menang-menang. Itu yang dikembangkan oleh tadi Stephen. Lanjut. Tujuan disiplin positif sebenarnya, tujuan disiplin positif itu untuk menanamkan
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang berdampak jangka panjang, tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Jadi untuk melakukan suatu hal itu pasti ada motivasi dari dalam. Nah, motivasi dari dalam ini nantinya akan berdampak jangka panjang, tidak hanya jangka pendek saja, kemudian tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Di sini saya contohkan, kalau siswa terlambat, siswa datang ke sekolah, itu ada yang terlambat, ada yang datang pagi. Nah, kalau kita tanya siswa itu kenapa menerapkan, mendengar kata disiplin, mungkin dari Bapak Ibu ada yang menginginkan curang pendapat, apa sih sebenarnya disiplin itu? Tentu kita tidak asing ya dengan kata-kata disiplin. Monggo saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Presti. Ya. Saya akan menyampaikan disiplin menurut versi saya. Oke. Menurut saya disiplin untuk anak-anak kita khususnya, itu diharapkan anak-anak dapat menjalankan aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Tapi dalam kenyataannya tidak semudah kita membalikkan tangan. Apa sebabnya? Kadang-kadang di sekolah kita sudah berusaha supaya anak disiplin, tapi follow up di rumah tidak ada kelanjutannya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan tadi harus ada pemaksaan. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tanggapannya. Jadi disiplin itu selalu dikaitkan dengan peraturan, gitu ya. Peraturan, dengan ketertiban, dengan kepatuhan dari siswa. Itu yang disebut disiplin. Nah, kita memahami itu sudah sejak lama ya disiplin. Nah, sekarang kita ketahui Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu sudah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi benar kata Pak Sentot, disiplin itu kalau diri kita sendiri nggak bisa, maka harus ada paksaan atau ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Jadi kita kalau tidak bisa disiplin diri, maka kita bergantung dengan disiplin eksternal. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, sebenarnya tidak hanya disiplin saja yang menjadi budaya positif. Masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi tidak cuma disiplin saja. Setiap perbuatan tentu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, ini di kurikulum Merdeka juga sudah dibahas ya. Dan kita sudah sering sekali mendengar profil pelajar Pancasila. Apa saja sih yang didengungkan di profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, ini
yang merupakan tujuan dari siswa-siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian selain dari profil pelajar Pancasila, itu juga masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan, terutama yang disampaikan oleh 6 institusi atau organisasi. Yang kedua, dari Ibu Primary Years Program, sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan masih banyak lagi menghargai teman, kemudian jujur, santun, hormat. Banyak sekali budaya yang bisa kita ciptakan di sekolah, budaya positif, cinta damai, adil, bersifat kepemimpinan, baik, perhatian, toleransi, banyak sekali ya. Nah ini yang keempat, dari institusi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini nanti bisa kita pelajari bersama nilai-nilai kebajikannya. Nah di sini ada tabel peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah ini proyek nilai kebajikan. Nah lanjut di bagian kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini nanti berbeda. Kita membahas tentang motivasi yang tadi sudah sedikit kita ulas di depan. Kemudian kita membahas hukuman, bagaimana sih pemberian hukuman atau penghargaan atau konsekuensi atau restitusi. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini saya contohkan saya sendiri ya Bapak Ibu. Untuk menjadi guru penggerak, itu dulu saya nggak ada motivasi dari diri sendiri, itu nggak ada sama sekali. Maka saya butuh motivasi eksternal. Jadi diogrok-ogrok istilahnya. Ya pokoknya dipaksa, ya didorong. Dan terima kasih untuk yang mendorong saya selama ini, terutama Bu Bin. Dan dipaksa terus. Jadi nggak ada motivasi dari dalam. Bagaimana saya menjalani itu kalau nggak ada motivasi dari dalam? Apakah bisa maksimal? Nah selama pendidikan kurang lebih sudah 3 bulan berlangsung, akhirnya motivasi eksternal itu bagi saya itu sudah pudar, dan yang ada motivasi dari dalam. Maksudnya gini, saya itu ingin menjadi guru yang bisa menciptakan budaya positif. Saya ingin menjadi guru yang bisa diteladani murid-murid saya. Nah itu nanti berjalannya dengan waktu. Motivasi itu bisa tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Nah apa sih yang mendasari kita itu? Yang pertama, apa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu tentu ada. Misalnya kita datang aja, kenapa Bapak Ibu kok datang pagi? Kenapa kok nggak terlambat? Meskipun nggak ditegur, kenapa tetap datang pagi? Nah itu kan berarti kita punya motivasi dari dalam. Mungkin kita ingin menghargai diri kita sendiri, kemudian ingin memiliki nilai-nilai pribadi yang baik, yang bisa dipercaya oleh orang lain. Nah ini kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah kita sudah sering sudah akrab dengan kata-kata hukuman atau konsekuensi, itu sudah kita lakukan. Mungkin saya sendiri juga itu pernah saya melakukan memberi hukuman kepada anak, itu juga pernah. Hukuman itu anak tidak dilibatkan,
Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Misalnya, si A tidak mengerjakan tugas, maka guru memberikan hukuman tanpa sepengetahuan si A. Kalau nanti saya tidak mengerjakan tugas, saya dapat hukuman. Itu nggak tahu anak, maka itu disebut hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, bedanya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan mereka terima kalau melanggar peraturan. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi kita membicarakan dulu dengan anak-anak. Anak-anak, gimana kalau ada yang terlambat? Nah, jadi kita bicarakan dulu. Oh, nanti ada hukuman Bu, nanti ada ini Bu. Jadi anak tahu dulu akibatnya kalau tidak melakukan sesuatu. Kemudian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di restitusi ini nanti yang akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Budi. Jadi yang pertama ini tentang hukuman dan konsekuensi saja. Bagaimana langkah restitusi itu nanti ada di modul yang dibahas ini. Di sini ada tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama saja yang saya bahas. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Misalnya anak disuruh lari-lari keliling lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Itu hukuman dan biasanya bersifat fisik. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu pilihan. Jadi kita bisa menggunakan kegiatan restitusi atau tidak itu tergantung kita sendiri. Nah, nanti kita bisa bahas selanjutnya ya. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, tentang keyakinan kelas ini apa sih? Kemarin saya sudah membuat video tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah diulas selain disiplin, yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, sehingga tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi misalnya kita membuat peraturan datang ke sekolah tepat waktu, itu juga dibicarakan dengan siswa. Jadi siswa itu tahu apa sih manfaatnya kalau tidak terlambat, apa sih tujuannya kalau disiplin, apa sih tujuannya kalau buang sampah di tempatnya. Jadi kita bicarakan peraturan itu, kita bahas. Jadi siswa tidak hanya membaca peraturan semua tanpa tahu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena kalau tidak tahu cuma membaca, berarti dia melakukan itu hanya karena hukuman, hanya karena saya nggak pengen dihukum, maka saya harus tertib peraturannya. Beda dengan kalau kita membicarakan peraturan itu. Nah, manfaatnya ini, tujuannya ini, maka anak-anak akan timbul motivasi dari dalam. Oh, berarti kalau aku buang sampah
sembarangan berarti lingkunganku jadi kotor. Mereka jadi bisa berpikir sampai ke situ. Dalam menentukan visi sebuah sekolah, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi lembaga tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Jadi kita harus, kalau membuat visi, kita harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan untuk anak-anak kita. Yang tadi sudah dibahas nilai-nilai kebajikan selain disiplin tadi ada banyak sekali ya. Kemudian bagaimana tahapan menciptakan program kebajikan? Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi kita sebelumnya sudah menyusun nilai-nilai kebajikan apa yang diinginkan, kemudian kita mendaftarnya. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Curah pendapat dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Setelah itu membuat poster atau muat di sosial media tentang keyakinan sekolah atau kelas Anda. Keyakinan kelas bedanya dengan peraturan. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata dilarang, gitu nggak ada. Misalnya kita membuat peraturannya dilarang mencoret tembok, maka keyakinan kelasnya, jadi kata-kata di dalam keyakinan kelas itu harus bersifat positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah ini pasti ya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas yang ini masih berlaku atau tidak, atau harus dirubah yang apa, itu harus kita tinjau. Nah ini untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, murid bercurah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi di kelas itu semacam ada musyawarah. Kalian ingin membuat peraturan apa di kelas kita? Itu kita libatkan siswa. Yang kedua, mencatat semua masukan murid. Jadi biasanya ditulis di kertas, kemudian ditempelkan di papan. Semua pendapat siswa dituliskan. Kemudian gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti yang tadi, dilarang membuang sampah di kelas. Jadi dilarangnya kita hapus, membuang sampah di tempat sampah. Nah itu kan jadi tidak ada kalimat yang negatif. Kemudian meninjau kembali dari kalimat peraturan ke keyakinan. Yang tahap kelima, keyakinan berkisar antara 3 sampai 7 per kelas. Kemudian semua warga kelas meninjau ulang dan menyetujuinya, dan keyakinan kelas itu dipajang. Dan terima kasih. Demikian dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang masih ingin mencurahkan pendapatnya, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya dalam berbagi, dan mohon maaf bila banyak kekurangan saya dalam menyampaikan materi tadi. Dan saya hanya ingin berbagi dengan Bapak Ibu, bukan menggurui sekali lagi ya. Jadi kita berbagi, kita berkolaborasi. Demikian dari saya, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.